Tentu apresiasi harus kita sampaikan kepada pemerintah. Apresiasi kita sampaikan juga kepada Bapak Presiden kita yang selalu mau mendengar, selalu mau mempertimbangkan hal-hal terkait kemaslahatan masyarakat. Setuju dengan Dennis Siregar, Irma Chaniago berang, keluarga Jokowi diserang, Gibran diincar masuk ke jebakan Batman, di framing jalankan politik dinasti, trik licik sedang ditebar kubu Wowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sudah banyak pakar hukum yang mengingatkan, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi katanya supaya hati-hati karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa mengubah atau membuat sebuah aturan. Apalagi aturan yang tidak melanggar konstitusi. Yang berhak mengubah adalah DPR, si pembuat undang-undang. Jadi selama batas usia yang selama ini ada di undang-undang atau minimal 40 tahun itu tidak melanggar aturan atau berlawanan dengan konstitusi, maka itu bukan hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengubahnya. Saya ini ada unsur politisnya gitu. Ini nggak benar ini. Ubaidillah melaporkan kepada KPK, silahkan. Itu hak beliau. Tapi kalau kemudian dia minta presiden dipanggil, lah ngapain urusannya dengan presiden? Ya kalau memang harus dipanggil, anaknya dong yang dipanggil, kan yang berusaha anaknya. Kok bapaknya yang dipanggil-panggil? Ini nggak benar juga nih gitu. Ini protes saya, kritisi keras saya kepada Ubaidillah. Kalau memang anaknya yang dianggap bersalah, ya anaknya kok, bapaknya dipanggil-panggil. Nggak benar ini Mbak Afi. Gitu ya, jangan dikait-kaitkan juga presidennya. Kan anaknya sudah dewasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang lain, Jimli Asidiki, malah lebih keras bilang kalau gugatan usia capres dan cawapres menjelang pilpres ini itu hanya mainan orang-orang yang sedang mencari panggung politik. Gugatan ini hanya memalukan nama Jokowi, kata Profesor Jimli. Kenapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu dianggap memalukan nama Jokowi? Ya karena gugatan batas usia minimal itu poin utamanya sebenarnya supaya Gibran, anak Jokowi, bisa lolos dan menjadi calon wakil presiden. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusinya, Anwar Usman, adalah iparnya Jokowi. Jadi jangan salahkan banyak rumors yang beredar kalau gugatan batas usia minimal itu jadi ajang permainan hukum di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan ini jelas akan merugikan nama baik Jokowi. Apalagi kemudian beredar isu lebih besar bahwa Jokowi ingin mengembangkan dinasti politiknya di negeri ini. Gibran Raka Buming Raka dikadang-kadang menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal itu, anggota DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengaku sedih dan tidak habis pikir kenapa banyak pihak yang mendorong bahkan mendesak wali kota Solo ini agar mau maju di Pilpres 2024. Menurut Irma, jika benar Gibran maju di Pilpres sebagai bacawa pres, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi Jokowi. Mantan gubernur Jakarta itu akan dicap melegalkan politik dinasti. Anggota Komisi 9 DPR ini pun mengakui bahwa setiap orang berhak dipilih dan memilih. Tapi menurutnya untuk sosok Gibran, biarkan saja berproses dulu untuk menapak ke jenjang lebih tinggi. Pasalnya, anak sulung Jokowi ini masih terlalu muda untuk posisi wapres. Apalagi pastinya akan menurunkan citra Jokowi yang sudah sangat bagus. Karena publik akan menilai beliau mendukung oligarki. Dan tentu penilaian ini akan merusak citra Presiden Jokowi. Image Jokowi yang dibangun dan terbangun sampai saat ini akan menjadi kontraproduktif dengan mendorong Gibran terlalu jauh. Semoga saja Mas Gibran tidak tergoda dengan tawaran posisi cawapres dari kubu Prabowo. Kali ini saya setuju dengan pernyataan Irma Chaniago. Sama seperti Dennis Siregar yang mewanti-wanti dengan gaya politik licik yang mana ingin menjebak keluarga Presiden Jokowi. Lewat akun Twitter pribadinya, Dennis Siregar bahkan menyebut masih sangat percaya bahwasanya Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh oleh jebakan Batman yang disiapkan mantan lawan besarnya untuk merusak nama baiknya.
Menurut Teni, apapun yang ia sampaikan itu adalah kegelisahan, bukan keraguan. Diketahui, mantan lawan besar Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto. Bahkan, Denny Siregar juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan upaya-upaya Prabowo yang ingin menjebak keluarga Jokowi. Salah satunya dengan membuat persepsi putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi wakil Prabowo di Pilpres 2024. Dalam video yang diunggah oleh Denny Siregar memperlihatkan ratusan kaos yang berada di dalam sak bertuliskan Prabowo Gibran berada di pinggir jalan. Jadi jika nanti Gibran setuju menjadi cawapres Prabowo, hal itu tentu malah akan menjadi bumerang bagi keluarga besarnya. Semoga saja Presiden Jokowi dan Gibran tidak mengambil kesalahan fatal. Karena hal semacam ini sedang dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki kualitas kinerja yang baik, tidak bisa bersaing secara gentle satu lawan satu soal kinerja. Maka dari itu, mereka melakukan manuver politik licik, memanfaatkan elektabilitas bagus dari Presiden Jokowi yang seolah-olah mendukungnya di Pilpres 2024. Padahal yang kita tahu, Presiden Jokowi tentu sangat mendukung Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan Gibran, ia akan tetap setia pada titah PDIP dan ketua umumnya. Jokowi dan anak-anaknya sekarang sedang didorong-dorong dan dibujuk-bujuk alias dipersuasi agar berkhianat pada partai yang membesarkannya. Semua itu terkait kalkulasi politik pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan memecah belah kekuatan pendukung Jokowi. Apakah hal ini akan berhasil? Tentu saja semua itu tergantung kemampuan, kecerdasan, ketulusan, dan soliditas dari keluarga Pak Jokowi dalam 2 minggu terakhir ini. Kalau mereka tergoda tawaran yang seakan menggiurkan, maka taruhannya masa depan bangsa dan negara, serta kerusakan nama mereka selamanya. Tapi kalau keputusan politik Pak Jokowi dan keluarganya tetap solid, tak tergoda tawaran menggiurkan yang berbau pengkhianatan, maka keputusannya untuk menyelamatkan negara, bangsa, sekaligus nama baik keluarga mereka, kali ini godaannya memang berat. Memilih ini bukan sekedar persoalan hukum boleh dan Presiden SBY dan Partai Demokrat telah mimpin Indonesia selama 10 tahun, dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Di masa beliau, bangsa Indonesia berhasil mencapai hasil-hasil yang sangat kritis. waduh, takut digebuki lagi. Gabung Prabowo, kini SBY puja-puji Jokowi. Kemarin aja nyinyir terus. Takut kena lempar HP ya Pep. Hahaha. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Redaksi Jurnal. Banyak yang bertanya, ini Pak Jokowi apa-apa Pak Luhut. Begitu, itu suara di luar. Kalau saya tidak kaget, seorang presiden, saya pernah menjadi presiden juga, pasti mencari seseorang yang cakap dan bisa melaksanakan tugas. Tidak mungkin menugasi seseorang yang gak yakin dan ragu. Because trust dari Pak Jokowi terhadap Pak Luhut, menurut saya itulah modal. Dan saya harus mengatakan dengan jujur seperti itu. Memang kita berbeda politik, Pak Luhut di pemerintahan, kami di luar, sedang di luar, tapi tidak boleh menghalang-halangi saya untuk berkata jujur dan menyampaikan hal-hal baik tentang Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Keberhasilan Presiden SBY membuat fondasi yang kuat sehingga Presiden Joko Widodo sekarang dapat menghasilkan kelanjutan pembangunan bangsa, dan kita juga sekarang berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut di bawah 10%. Kita berhasil sangat cepat mengatasinya. Saudara-saudara sekalian, keberhasilan ini harus kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan insya Allah pada saat kita menerima mandat dari rakyat Indonesia. Itu yang bikin Gerindra dan Prabowo panik luar biasa. Beda dengan PDI Perjuangan. Mereka punya Jokowi, mereka punya Ganjar, punya Gibran, dan banyak kader-kader muda lainnya yang siap membawa nama partai. Line up-nya PDI Perjuangan ini yang sulit dikalahkan oleh banyak partai lain, apalagi oleh Gerindra yang hanya punya satu nama besar doang. Karena itu sebagai strategi kemenangan, mau nggak mau,
Prabowo harus bergantung pada Jokowi yang kader PDI Perjuangan. Kalau gagal, Prabowo harus bergantung pada Gibran yang juga kader PDI Perjuangan. Gagal lagi misalnya, nanti bisa-bisa bergantung pada Jan Etes yang lagi-lagi nanti adalah kader PDI Perjuangan. Yang mau adanya perpecahan. Dia buat supaya pendukungnya membenci Pak Jokowi. Hingga pikirannya sudah gak rasional lagi. Contohnya aja, sampai sekarang masih ada loh yang percaya kalau Pak Jokowi itu PKI. Coba, itu narasi dari mana? Untung aja Pak Jokowi kuat dan sabar, jadi bisa mempertahankan kesatuan. Dan gua menduga ada rencana Prabowo untuk menghancurkan Jokowi. Kenapa? Karena Jokowi itu sangat dicintai rakyatnya. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak kaget dengan Presiden Jokowi yang memberikan beberapa tugas tambahan ke Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut SBY, Luhut merupakan orang yang cakap dan mampu menjalankan tugas tersebut. Pujian SBY ini sepertinya ada yang aneh loh. Sepertinya SBY memuja-muji pemerintahan Jokowi karena disuruh Prabowo alias Om Wowo. Kemarin aja pas masih satu komplotan sama Anies, dikit-dikit hujat Jokowi, dikit-dikit serang Jokowi dengan cara yang begitu membabi buta. Sekarang kok nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir dan salju, tiba-tiba puji-puji Jokowi, takut digebukin sama Om Wowo ya Pep. Karena dulu SBY pernah digebukin loh oleh Prabowo ketika masih sekolah di Akabri yang sekarang jadi Akmil. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Bisa jadi sih seperti itu ya, karena kan LBP itu ada di kubu pemerintahan Jokowi dan juga mendukung Prabowo. SBY pun secara tidak langsung mengikuti cara mainnya Prabowo selaku capres dari Koalisi Indonesia Maju. Ada beberapa penggal kata dan kalimat yang amat menyentuh. Cara terbaik untuk mengalahkan musuhmu adalah berteman dengannya. Itu yang dilakukan Prabowo sejauh ini jika saya lihat-lihat dari optik saya pribadi selaku pendukung Jokowi. Perpaduan yang sempurna antara Purnawirawan Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Maka dari itu harus mendukung dan memuji Jokowi sebagai bentuk loyalnya Pepo kepada Prabowo. Jika tidak, takutnya Pepo bakal digebuki lagi. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Ingat, dalam demokrasi tidak ada musuh atau kawan selamanya. Yang ada cuma kepentingan selamanya. SBY ini bisa dibilang mantan yang kurang kerjaan sih. Dia masih tetap saja aktif bekerja meski nggak digaji. Adapun yang ia kerjakan adalah tidak lain tidak bukan untuk memuluskan karir politik sang anak. AHY sebenarnya sudah berada di jalan yang tepat, yaitu berkarir di militer. Terbukti saat jadi tentara, prestasinya cukup mentereng ya. Seperti ia mendapatkan penghargaan Bintang Adi Makayasa Trisakti Wiratama, dianugerahi Army Service Distinction Medal dari pimpinan Angkatan Bersenjata Lebanon karena menginisiasi program mobil pintar untuk mengurangi dampak trauma perang pada anak-anak. Tapi sayangnya, semua peluang itu sirna sudah setelah SBY menyuruh AHY untuk mengundurkan diri dari tentara untuk nyalon di Gubernur Jakarta dulu. Dan kini SBY coba turun gunung lagi guna membantu AHY agar partainya bisa naik tingkat setelah 10 tahun di luar pemerintahan. Maka dari itu SBY mengusung Prabowo di Pilpres 2024. Maka dari itu, ia mengkampanyekan Prabowo dengan cara menjilat Jokowi dengan puji-pujian palsu. Mengkampanyekan capres yang bukan pilihan itu sebenarnya bukan perkara yang mudah, Ferguson. Apalagi dulu SBY pernah digebuki oleh Prabowo saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan di Akmil. Tapi lagi-lagi demi karir politik sang anak, ya mungkin jadi menteri, SBY